dua kali ya. Saya balik ke Palembang dulu, saya tahun 2003 saya kasat Bidung, kemudian jadi Kapolres di Lahat. Saya kira ya ada enak dan tidak enaknya. Yang jelas kayak senang ya, siapa jadi Kapolda nggak senang kan ya, kita sudah tahu karakteristik daerah juga termasuk karakteristik dari masyarakat. Tapi di sisi lain tentu juga banyak hal-hal yang sekarang ini serba baru, sehingga saya harus beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini. Ya dari segi kemajuan luar biasa ya, tapi tentu ada efek dari sebuah kota yang maju, tentu ada efek lain ya. Salah satunya yang paling mungkin saat ini adalah gangguan Kamtipmas. Tapi secara umum saya lihat gangguan Kamtipmas juga normal. Tapi kita kan tahu karakteristik ini selalu berubah, apalagi dengan kondisi-kondisi yang saat ini. Kita tahu COVID-19 tidak hanya di Palembang tapi hampir di seluruh dunia kan, ini akan berdampak juga terhadap kehidupan masyarakat, terutama masalah ekonomi. Tadi kita baru memberikan bantuan kepada masyarakat untuk upaya Polri untuk paling tidak membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Nah, ini yang harus diwaspadai ketika nanti banyak misalnya ada orang-orang yang PHK atau dirumahkan, itu kan akhirnya kan belum mencari makan. Nah di sana Polri berusaha untuk mengurangi terjadinya gangguan Kamtipmas yang kepada kegiatan-kegiatan konvensional terutama seperti itu. Ya ini memang perlu ada kesadaran ya. Memang di tempat kita belum diberlakukan PSBB, kecuali nanti setelah Lebaran itu sudah ada 2 tempat di Palembang dan di Pramuka. Tapi saya melihat bahwa walaupun bukan PSBB, tapi memang sudah ada pembatasan-pembatasan, misalnya sekolah diliburkan, kemudian juga tempat-tempat ibadah juga sebagian sudah mulai tidak dilaksanakan ibadah di masjid dan sebagainya. Tapi juga kondisi masyarakat kita nampaknya masih perlu banyak pekerjaan keras ini untuk kita semua, baik itu TNI, Polri maupun Pemda, dalam masalah sosialisasi pada masyarakat. Penggunaan masker misalnya itu juga masih belum ditaati 100% oleh masyarakat. Physical distancing kita lihat itu sangat luar biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah ini saya kira ini pekerja keras kita bersama, dan saya kira masyarakat akan paham kalau itu terus disosialisasikan. Saya sebagai Kapolda menginstruksikan kepada jajaran di bawah saya, terutama para Babin, bekerjasama dengan Babinsa, bekerjasama dengan Pol PP untuk secara persuasif mensosialisasikan tentang bahayanya daripada COVID-19, sehingga paling tidak physical distancing-nya dikurangi, kemudian penggunaan masker, ya kita masyarakat yang harus punya daya tahan sendiri. Ya ini kan kebijakan pemerintah ya, untuk berkaitan sebenarnya bukan mundur, memang dilaksanakan itu dalam ketika pemerintah pusat memberikan kewenangan pada daerah untuk PSBB, tentu di daerah juga harus menyiapkan perangkatnya, kesiapannya. Jadi bukan mundur, ini ada kesiapan pemerintah daerah, terutama di Prabu Mulya dan Kota Madya Palembang, itu mempersiapkan, kan tidak serta-merta harus ada aturan-aturan yang harus disusun, kemudian juga sosialisasi, karena bagaimanapun apalagi ini sekarang menjelang Lebaran juga critical point tuh. Budaya atau tradisi kita kan namanya Lebaran tuh biasa kita keliling ke saudara dan sebagainya. Dia masalah pemulihan ekonomi dan seterusnya, masalah budaya-budaya yang lain. Nah, mungkin dengan dimundur ini saya kira hanya bukan mundur, tapi memang disiapkan H+2 setelah Lebaran seperti itu, untuk mempersiapkan kita semua termasuk masyarakat disosialisasikan, sehingga ketika PSBB ini dilaksanakan masyarakat tidak kaget, tidak panik gitu, siap seperti itu. Saya kira kita yang pertama tentu sesama orang Sumsel, saya akan bangga kalau masyarakat itu bisa beraktivitas dengan nyaman, ya, bisa melaksanakan kegiatan dengan nyaman, tidak ada gangguan Kamtipmas, tidak ada penyakit seperti ini. Tapi karena memang situasi ini tidak hanya melanda di Sumsel ya, memang kita harus taati aturan-aturan ini, terutama masalah social distancing ini, sehingga paling tidak penyebaran virus itu nggak terus kemana-mana, kita bisa memutus itu mah. Jadi itu yang paling penting. Kemudian tentu saya juga menghimbau, karena ini berkaitan dengan proses atau kegiatan menjelang Lebaran gitu kan, terus juga ekonomi kita seperti ini, ya saya kira Lebaran tidak harus
bersilaturahmi sampai bergerombol dan sebagainya, toh ada sarana fasilitas IT yang bisa dimanfaatkan, bisa handphone, bisa menggunakan WA, video conference dan seterusnya. Jadi saya pikir untuk tahun ini kita harus cukup prihatin, kita harus menjaga jarak, menjaga jangan sampai terjadi penyebaran virus corona itu makin merebak di tempat kita. Ini kondisi-kondisi ini tidak hanya aparat yang punya kerja, tapi yang paling penting adalah peran masyarakat, peran tokoh-tokoh yang ada di situ, Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh informal. Kita harus sama-sama lah memerangi ini. Ini penyakit atau masalah untuk kita bersama. Tidak bisa diselesaikan oleh aparat saja. Masyarakat harus punya peran yang luar biasa untuk itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.